Ramadan adalah syahrul madrasah, bulan sekolah bagi kita, syahrul tarbiyah untuk apa? Membina, mengoptimalkan ibadah kita. Berharap. Nah, setelah Ramadan selesai, ya tetap artinya kalau nggak berubah sama seperti sebelumnya berarti nggak lulus. Nah, ya. Jadi makanya indikasi kelulusan seseorang dari bulan Ramadan itu pertama adalah apa yang disebut dengan ziyadatut ta'at. Kupas lewat obrolan santai. Oke, bismillah. Ketemu lagi di Close. Ya, bukan Close the Door, tapi ini Close aja. Kupas lewat obrolan santai. Bersama Ustadz kita, Ustadz Happy Andi Bastoni. Alhamdulillah. Hari ini Ramadan ketiga, Ustadz. Alhamdulillah, insyaallah hari ketiga. Insyaallah. Sehat terus. Terasa ya? Terasa banget ya. Awal-awal terasa. Awal-awal tuh masih agak-agak lemas-lemas gimana itulah gitu ya. Pentingnya Kang Robi, puasa itu jangan startnya itu jangan di Ramadan. Jangan Ramadan tapi aja. Curi dari bulan Syaban. Jadi mulai melatih ya. Melatih. Jadi begitu masuk Ramadan kita nggak warming up lagi. Tapi sudah gigi dua. Udah running langsung. Udah jalan langsung. Udah bukan running lagi, malah lari ya. Udah lari. Running lari ya. Running ya lari. Running lari. Ada beda. Udah bukan jalan lagi ya. Bukan jalan santai lagi tuh udah go. Betul. Udah bisa ngebut. Iya. Nah, Ramadan ini kan salah satu disebutnya syahrul tarbiyah gitu ya. Iya betul. Atau bulan pendidikan. Mm-hmm. Nah, jadi banyak orang yang alhamdulillah gitu ya. Pas Ramadan ini yang tadinya biasa ngomong kasar gitu. Ngomongnya bebatuan gitu. Kasar batu-batu. Iya. Atau ngomong-ngomong binatang yang tadinya semua isi ragunan disebutin. Iya, kupu-kupu, belalang. Nah, terjaga gitu atau ditahan-tahan gitu ya. Nah, tapi kan kadang-kadang memang kadang kalau kita di jalan gitu ya, ada yang nempet gitu. Kepancing emosi gitu, ya kan. Tapi kadang-kadang ingat juga, ini lagi puasa gitu. Okay. Dan memang puasa itu kayak memang nahan kita untuk jadi ketika di tayangan di YouTube muncul-muncul yang nggak enak gitu kan, atau di Instagram muncul nggak enak, langsung kita sadar langsung skip gitu puasa. Kan. Syahrul tarbiyah. Iya. Gimana supaya kadang-kadang kan gini, nggak hanya bulan Ramadan, tapi setelah Ramadan pengennya gitu ya, bukan hanya Ramadan. Kita tetap kayak gitu. Iya, betul. Jadi betul, Ramadan ini juga dijuluki juga oleh ulama dengan syahrul madrasah, syahrul tarbiyah, bulan di mana kita mendidik diri kita dan ini banyak ya. Tadi yang disebutkan hanya sebagian dari aspek akhlak ya. Tapi saya ingin sampaikan Ramadan ini adalah betul-betul seperti sekolah gitu ya. Jadi kita masuk sebuah saya tidak ingin menyebutnya hanya bahkan madrasah itu kan sekolah, tapi jamiah kampus gitu ya. Sehingga alumni Ramadan nanti jadi sarjana gitu ya, karena dia al-jamiah. Jadi kita masuk sebuah lembaga pendidikan gitu kan, kampus ya, dan belajar banyak hal. Nah, kita belajar apa misalnya? Belajar mengoptimalkan ibadah. Teman-teman mengaku atau tidak, insya Allah di Ramadan ini kita lebih maksimal ibadahnya. Seperti disampaikan pada episode sebelumnya ya. Yang jarang puasa, hari ini puasa. Yang jarang sholat 5 waktu, insya Allah ya, sekarang lebih rajin sholatnya ya. Awal waktu berjamaah, tarawih, baca Quran. Jadi Ramadan adalah syahrul madrasah, bulan sekolah bagi kita, syahrul tarbiyah untuk apa? Membina, mengoptimalkan ibadah kita. Berharap. Nah, setelah Ramadan selesai, ya tetap artinya kalau nggak berubah sama seperti sebelumnya berarti nggak lulus. Nah, ya. Jadi makanya indikasi kelulusan seseorang dari bulan Ramadan itu pertama adalah apa yang disebut dengan ziyadatut ta'at. Nah, kita bicara tentang indikasi kelulusan Ramadan. Pertama adalah ziyadah at-ta'at. Bertambahnya ketaatan. Jadi begitu lulus dia lebih taat. Kalau nggak berubah ya sama aja. Dia nggak lulus berarti. Taatnya pas Ramadan doang. Taatnya Ramadan doang, enggak ya. Sebagaimana banyak acara-acara televisi yang begitu masuk Ramadan pakai jilbab semua acaranya keluar enggak. Buka lagi semuanya. Buka semua enggak. Ya, kita enggak pengen seperti itu ya. Jadi Ramadan adalah bulan madrasah bagi kita dan standar kelulusannya yang pertama adalah ziyadat at-ta'ah ya. Ketaatannya. Dan
pada saat yang sama juga ketika kita masuk bulan suci Ramadan, seperti yang sampaikan tadi, betul-betul kita manfaatkan untuk melatih diri kita gitu kan, untuk beribadah tadi itu. Plus yang kedua, lahu asarun fil akhlak. Nah ini standarnya. Jadi Ramadan ini bulan pembinaan ibadah tadi itu, sehingga lulus kita jadi lebih taat. Yang kedua, Ramadan bulan pembinaan akhlak. Makanya nyaris semua ibadah ya, atau banyak ibadah itu ada buahnya, disebut dengan berbuah akhlak. Dari setiap ibadah. Setiap ibadah itu ada buah akhlaknya, pembinaan akhlak. Contohnya gini, atau ilustrasinya begini. Syekh Asy-Shaltut, salah seorang rektor dan Syekh Al-Azhar ya. Beliau pernah mengatakan bahwa Islam itu bisa dibagi menjadi 3 bagian. Beliau menganalogikannya dia seperti pohon. Pohon itu kan rata-rata punya 3 bagian. Pertama akar. Akar yang menghunjam ke dalam ya. Masuk ke dalam. Yang kedua adalah batang. Yang ketiga adalah daun. Atau buah. Kan pohon kan macam-macam, ada yang daun doang kan. Betul. Apa misalnya yang daun doang? Beringin kali ya. Itu yang ramai kemarin yang apa tuh? Yang janda bolong. Oh iya betul, itu daun doang tuh ya. Enggak ada buahnya ya, enggak ada bunganya. Mahal lagi ya. Mahal, padahal enggak ada buahnya. Atau yang ada bunganya, ada daun bunga, ada buahnya. Jadi 3 itu ya. Jadi yang akar tadi itu akidah. Akidah, batang tadi itu adalah ibadah. Ya. Nah, daunnya itu akhlak. Daunnya. Nah, jadi akidah atau tauhidnya, lalu kemudian ibadah dan akhlak. Orang yang akidahnya bagus, insya Allah ibadahnya bagus. Ya, jadi orang yang akidahnya bagus, tauhidnya bagus, keimanannya bagus, maka dia akan melahirkan orang-orang yang ibadahnya maksimal. Nah, orang-orang yang maksimal ibadahnya, kita bicara tentang Ramadan Syahrut Tarbiyah, maka insya Allah dia akan melahirkan akhlak yang bagus. Coba cek ibadah apa ya? Puasa. Puasa itu kan buah akhlak. Maka kata Rasulullah SAW, di antara hikmah puasa itu yada qaul zur, dia nggak boleh bohong, ya. Nggak boleh ghibah, ya. Membicarakan aib orang lain, menahan lisannya. Jadi bukan hanya menahan makan dan minum saja. Artinya puasa itu melahirkan orang-orang yang ya, berakhlak yang baik. Atau solat itu kan buahnya apa? Solat itu tanha anil fakhsya wal munkar, ya. Mencegah dari yang buruk. Mencegah dari perbuatan fahisha yang buruk, jelek dan munkar dan diingkari gitu ya. Padahal kalau kita bayangin, kok bisa? Kan sholat kan? Iya. Allah doang, tapi kok bisa mencegah? Ya, Enggak ada koneksasinya, enggak ada hubungannya itu. Betul. Kok bisa? Tapi memang begitu, kalau ada orang yang rajin sholat tapi akhlaknya masih buruk, jangan-jangan dia nggak lulus sholatnya. Iya. Nah, itu analoginya ya. Betul. Atau ibadah lain misalnya haji. Betul. Haji itu kan apa buahnya? Iya. Buah dari haji itu kata Allah dalam Al-Quran bahwa orang yang melaksanakan haji itu maka dia nggak boleh 3, fala rafasa wala fusuqa wala jidal, ya kan? Jadi melaksanakan haji maka dia dilarang apa? Dilarang mengucapkan perbuatan yang fasik, ya. Perbuatan-perbuatan yang kata-kata yang jorok, gitu ya, kata-kata yang kotor, gitu ya. Jidal, nggak boleh berantem. Kalau kita hubungkan dengan puasa kan kata Rasul, kalau ada orang yang ngajak Anda berantem gitu kan, maka katakan apa? Saya sedang berpuasa. Ana shaim. Ini bukan takut nih, saya puasa. Diduluin dulu dengan kata itu ya. Jadi jangan langsung saya puasa, jangan. Tapi saya nggak takut tapi saya puasa. Bukannya gue nggak berani. Bukan nggak berani. Tapi gue lagi puasa. Jadi dia ngeper dia. Oh, ini orang pemberani sebenarnya, cuma karena puasa ya. Padahal saya takut juga. Boleh juga tuh ngeles. Iya, ngeles. Jadi puasa itu ya jadi sahrul madrasah bagi kita, selain mendidik ibadah kita tapi juga melahirkan insan-insan, manusia-manusia yang punya akhlak yang al-karimah, yang bagus. Dan ini penting akhlak ini. Mengapa? Karena yang dilihat dari sisi seorang muslim pertama kali itu bukan dompetnya, ya kan? Coba misalnya Kang Robi dengan Kang Firman atau yang lainnya bertemu ke rumah saya. Yang pertama kali saya lihat bukan oleh-olehnya, bukan juga dompetnya. Ini orang
lagi bulan tua enggak bukan, tapi yang pertama kali adalah kesopanannya, akhlaknya itu. Belum nanya yang lain, keluarga itu nanti itu. Udah kawin apa belum itu pertanyaan belakangan. Yang pertama kali ketika datang akhlaknya, kesopanannya. Jadi dia adalah ibarat topi, persis seperti tanaman yang kita lihat pertama kali adalah daunnya yang bolong tadi itu kan. Betul. Kita nggak ada urusan dengan potnya, ini daunnya bolong nggak, ini yang bikin mahal gitu. Betul. Daunnya ya. Jadi buahnya ya, durian itu mau batangnya apa kayak, yang penting buahnya bagus. Dari mawar itu yang kita ambil apanya, walaupun berduri tapi karena bunganya bagus artinya buah. Nah, ini yang dilihat orang pertama kali dari manusia adalah akhlak. Maka Rasul mengatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus ya untuk menyempurnakan akhlak, dan sebaik-baik iman, sebaik-baik mukmin itu adalah ahsanuhum khuluqa atau ahsanukum khuluqa, orang yang paling baik akhlaknya. Karena itu sebagai penutup, marilah kita jadikan Ramadan ini sebagai madrasah, sebagai sekolah bagi kita untuk melatih dan memaksimalkan ibadah. Lulus Ramadan nanti, selesai Ramadan kita menjadi orang yang lebih taat ibadahnya. Yang kedua adalah punya akhlak yang mulia. Berarti Zat, sedikit sebelum ditutup nih Zat, jikalau akhlak orang itu bermasalah, ada indikasi ibadahnya, ibadah dan akidahnya. Betul. Jadi kita harus koreksi gitu ya. Ketika seseorang akhlaknya nggak bagus, dan bicara akhlak ini kan luas ya. Betul. Bisa jadi terhadap hewan. Makanya Imam Al-Bukhari itu kan tidak menerima riwayat seseorang yang suka mukulin kucing. Saya terus terang teman-teman sekalian ya, saya mungkin nggak layak meriwayatkan hadis versi Imam Bukhari. Saya sebel sama kucing yang nyuri ikan saya itu. Karena saya suka kejar juga, suka marah-marah ya. Terus terang ya, walaupun pada Abi jangan, kenapa? Kucing kan kesayangan Nabi. Kata saya sampaikan, Nabi itu bukan kucing doang yang disayang, semua binatang disayangin. Binatang juga sayang. Ini ngeles gitu. Nggak boleh sebenarnya, cuman kadang kesel aja gitu ya. Apalagi tinggal di komplek perumahan di mana kucing itu tidak punya tempat lagi untuk buang hajat, akhirnya dia sembarangan. Salah kita juga. Pasir nggak ngasih lokasi untuk menyelesaikan hajatnya, akhirnya dia di sarung di mana sembarangan ya. Salah kita sebenarnya. Tapi akhlak itu luas, betul. Jadi kalau Imam Bukhari bahkan menurut kita kan apa hubungannya coba kesahihan sebuah hadis dengan akhlaknya terhadap hewan? Kan jauh banget. Tapi kata beliau enggak, saya enggak. Jadi kalau pas dicek periode hadisnya suka mukulin kucing, itu dicoret. Hadis ini enggak layak, enggak sahih. Bahkan ada yang membohongi binatang gitu ya, mancing-mancing kucing nggak ngasih makan. Ya berhal enggak. Nah itu termasuk akhlak terhadap hewan, akhlak terhadap tanaman. Abdullah bin Umar itu sering mengambil remukan roti gitu kan, kemudian dikasihkan ke siapa? Semut. Semut gitu kan. Kalau kita kalau tersebut ditesin gitu ya. Dia dikasih semut. Kita semut aja disapu disir. Iya. Umar bin Khattab itu marah. Dia marah ketika melihat seseorang nyeret kambing dengan kasar. Nggak boleh katanya. Maka bahkan sekedar untuk menyembelih hewan pun kita harus ihsan. Maka kata Rasul kan, fa idza dzabhtum fa'asinu dzabha. Jadi kalau kalian menyembelih hewan itu berbuat ihsan. Dengan cara apa? Di antaranya ya fal yuhadda syafaratahu, jadi hendaklah dia menajamkan goloknya gitu. Jangan nyembelih hewan pakai gergaji besi. Itu nggak benar gitu. Tersiksa dia gitu kan. Dan kemudian berikan tempatnya istirahat yang pas. Jadi jangan sebelum disembelih digebukin dulu, enggak. Dia harus bila perlu kalau kotor dimandiin, dikasih makan walaupun udah mau disembelih. Artinya kepada hewan yang mau disembelih saja kita harus berbuat akhlak yang baik. Bahkan terhadap orang yang akan kita eksekusi, bunuh dalam medan peperangan sekalipun. Bahkan sekalipun kita nggak boleh nyoret-nyoret. Mutilasi nggak boleh, nggak boleh menzalimi. Ini cara dalam konteks peperangan pun begitu ya. Betul. Islam mengajarkan. Masya Allah. Syukran Zat. Jazakallah khair. Sampai ketemu di episode kelas selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.